Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asep Rahmat Saipullah, bertugas di SMP Negeri 3 Cipinang. Pada kesempatan ini saya akan mencoba menganalisis sebuah kasus. Berikut ini kami sampaikan dulu studi kasus yang terjadi di sekolah. Di perpustakaan sekolah, Rara sedang bertugas sebagai piket kebersihan kelas. Saat sedang merapikan meja, ia menemukan sebuah dompet berisi uang di bawah kursi. Tanpa pikir panjang, Rara mengambil dompet tersebut dan menyimpannya di tasnya. Menganggap itu adalah rezeki nomplok karena tidak ada orang lain yang melihat. Beberapa saat kemudian terdengar pengumuman dari Busri, guru pustakawan, bahwa Nina, salah satu siswa kelas lain, kehilangan dompetnya saat membaca buku di perpustakaan. Tari yang kebetulan berada di perpustakaan sejak awal melihat jelas saat Rara mengambil dompet tersebut dan memasukkannya ke tas. Kini Tari menghadapi dilema. Di satu sisi ia tahu bahwa dompet itu milik Nina dan kejujuran adalah nilai yang harus ditegakkan. Di sisi lain, Rara adalah sahabat dekatnya yang sering menolongnya dalam mengerjakan tugas dan berbagi bekal setiap hari. Jika Tari melaporkan hal tersebut atau menegur Rara, besar kemungkinan hubungan mereka akan rusak dan Rara tidak akan bersikap baik lagi padanya. Itu studi kasus yang terjadi di sekolah. Nah, situasi yang dihadapi Tari merupakan sebuah dilema etika yang melibatkan paradigma kebenaran dan kesetiaan. Dan di situ ada individu vs kelompok. Dari kasus tersebut saya akan mencoba menganalisis menggunakan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan untuk membantu Tari mengambil tindakan terbaik. Langkah pertama, mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan, yaitu nilai kebajikan. Di dalamnya ada kejujuran, ada tanggung jawab, dan keadilan untuk mengembalikan hak orang lain. Tapi di situ pun ada nilai pertentangan, yaitu kesetiaan, rasa kepedulian, dan solidaritas pertemanan terhadap sahabat dekat. Kemudian langkah yang kedua adalah menentukan siapa yang terlibat dalam situasi ini. Nah, yang terlibat itu ada 4 orang. Yang pertama Tari sebagai saksi mata yang menghadapi dilema moral. Kemudian yang kedua Rara, sahabat dekat Tari. Kemudian Nina adalah pemilik dompet yang bisa dikatakan sebagai korban. Kemudian Busri, guru pustakawan. Jadi ada 4 orang. Kemudian langkah ketiga adalah mengumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan situasi. Nah, yang pertama, Rara mengambil dompet milik Nina yang tertinggal di bawah kursi. Itu adalah fakta pertama. Fakta kedua, Busri mengumumkan bahwa Nina kehilangan dompetnya. Fakta ketiga, Tari melihat dengan jelas dan menyaksikan secara langsung perbuatan Rara. Dan yang keempat adalah Rara sebagai sahabat dekat. Itu keempat fakta yang ada dalam kasus tersebut. Kemudian langkah keempat, pengujian benar atau salah, atau yang sering disebut dengan uji legalitas dan regulasi. Yang pertama, uji legal. Tindakan Rara mengambil barang yang bukan haknya dan menyimpannya di dalam tas termasuk dalam kategori pelanggaran hukum. Mungkin bisa disebut pencurian.
Kemudian yang kedua, uji regulasi atau kode etik. Jelas ada pelanggaran aturan sekolah mengenai larangan mengambil barang milik orang lain secara tidak sah. Yang ketiga, uji intuisi. Nah, secara moral tindakan Rara salah. Sedangkan dilema Tari berada pada area benar untuk jujur, PS benar untuk setia pada teman. Kemudian ada uji publikasi. Jika hal tersebut disebar secara luas di media sosial, maka nanti ada orang yang merasa tidak nyaman gitu. Kemudian yang kelima adalah uji panutan atau idola. Tokoh panutan atau guru yang bijaksana pasti akan menyarankan Tari untuk menegakkan kejujuran dan membantu sahabatnya supaya tidak terjerumus. Langkah yang kelima adalah pengujian paradigma benar lawan benar. Situasi ini mencerminkan paradigma kebenaran lawan kesetiaan. Benar jika Tari menjunjung tinggi kebenaran dengan memastikan bahwa dompet itu dikembalikan kepada pemiliknya. Kemudian benar jika Tari merasa perlu menjaga kesetiaan dan melindungi hubungan persahabatannya. Nah, yang keenam, langkah keenam, melakukan prinsip resolusi. Prinsip yang digunakan adalah berpikir berbasis aturan yang kemudian dikombinasikan dengan berpikir berbasis rasa peduli. Aturan kejujuran harus ditegakkan tanpa pandang bulu, bahkan jika terjadi pada sahabat atau orang terdekat. Kemudian peduli. Nah, menegur Rara adalah bentuk kepedulian. Nah, itu bisa juga dilakukan agar Rara tidak terbiasa melakukan hal-hal yang salah dan keliru. Langkah ketujuh, investigasi opsi trilema. Nah, Tari tidak harus langsung melaporkan Rara ke guru, tapi juga tidak boleh diam saja. Nah, opsi jalan tengahnya adalah Tari berbicara secara empat mata dengan Rara dengan menggunakan pendekatan persuasif. Tari bisa saja memberikan jalan keluar yang aman bagi Rara. Nah, itu langkah ketujuh. Langkah kedelapan adalah mengambil keputusan. Nah, keputusan terbaik yang harus diambil Tari adalah menegur dan mengajak Rara secara langsung dengan kondisi empat mata untuk mengembalikan dompet tersebut. Itu yang harus dilakukan. Tapi jika Rara menolak, maka Tari bisa melaporkannya secara rahasia kepada Ibu Sri selaku guru yang bertanggung jawab supaya apa dilakukan secara rahasia untuk atau agar Rara tidak dipermalukan. Nah, langkah ke-9, langkah terakhir dalam analisis ini, lihat lagi keputusan dan juga perlu melakukan refleksi. Keputusan ini tentu akan menyelamatkan banyak hal. Pertama, Nina akan mendapatkan kembali haknya, yaitu dompetnya. Kemudian Rara terselamatkan dari potensi hukuman yang lebih berat. Jika memang di sekolah sarana CCTV-nya ada. Kemudian Tari tetap menjaga integritas moralnya. Sahabat baiknya bukan yang selalu membela tanpa tahu benar atau salah. Tapi sahabat baik itu juga yang berani untuk mengingatkan. Nah, itu
analisis kami, analisis saya terkait dengan kasus yang dihadapi oleh Tari. Demikian yang bisa dibahas pada kesempatan ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.